Selamat hari Minggu, umat yang terkasih, baik yang ada di ruangan kebaktian maupun di rumah masing-masing. Puji dan syukur karena atas kasih-Nya kita dapat beribadah tatap muka pada hari ini. Sebelum memulai ibadah, saya hendak menyampaikan beberapa hal. Pertama, kebaktian hari ini menggunakan ragam kebaktian intergenerasional antara warga jemaat dewasa dan anak sekolah minggu dengan tema Stay Healthy dengan pelayanan firman adalah TPG Christian Siregar. Kedua, kebaktian tatap muka telah diselenggarakan pada Minggu 26 September. Kami berharap umat dapat mengikuti peraturan kebaktian tatap muka yang terdapat dalam warta jemaat dan WA Group demi keselamatan bersama. Bagi umat yang hadir saat ini di ruangan ibadah agar tetap menjaga protokol kesehatan dengan menggunakan masker. Setelah ibadah, umat diharapkan tidak berkerumun dan segera meninggalkan gereja. Ketiga, pada hari Rabu 13 Oktober 2021 pukul 19.30 akan diadakan telah Alkitab lintas kewilayahan dengan tema keluarga yang hidup dalam pemulihan yang akan dipimpin oleh TPG Christian Adi Pamungkas. Keempat, dalam rangka bulan keluarga, panitia mengadakan workshop pembuatan hand sanitizer yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 20 Oktober 2021 pukul 13.00. Peserta tidak dikenakan biaya apapun dan tidak perlu mempersiapkan bahannya, karena bahan akan dikirim panitia ke rumah peserta. Yuk, tunggu apa lagi? Segera daftar karena pendaftaran akan ditutup pada hari Rabu besok, 13 Oktober 2021. Untuk pendaftaran dapat menghubungi Fania dan detail informasi dapat dilihat pada WA Group GKI Kepaduri. Selain workshop, panitia bulan keluarga juga mengadakan berbagai perlombaan, yaitu 1. Foto keluarga dengan pakaian kompak dan kreatif dengan memilih salah satu tema, yaitu di rumah saja, olahraga, atau piknik, lalu upload ke Facebook dan Instagram dengan menyertakan hashtag #SehatiKepa21, batas upload sampai dengan 29 Oktober 2021. Pernyataan lebih lanjut silakan hubungi Kristi. Kedua, membuat bukit snack bersama keluarga, lalu upload foto hasilnya dan video proses pembuatannya ke Facebook dan Instagram dengan hashtag #SehatiKepa21. Bahan-bahan akan dikirim ke rumah peserta. Pendaftaran dibuka hingga 22 Oktober 2021. Untuk pendaftaran silakan hubungi Anas. 3. Membuat sandwich bersama keluarga. Tim bisa terdiri dari 1 sampai 3 orang. Perlombaan dari rumah masing-masing via Zoom dan akan dilaksanakan pada hari Minggu 24 Oktober 2021 pukul 13.00 sampai 14.00. Bahan akan dikirimkan ke rumah peserta. Pendaftaran dibuka hingga 22 Oktober 2021. Untuk pendaftaran silakan hubungi Luz. Bagi yang tidak ikut serta dalam lomba, yuk kita ikut saksikan perlombaannya. 4. Nantikan juga lomba-lomba menarik lainnya yang akan diadakan pada pertemuan Deal dan Talk.
Untuk detail informasi dan pendaftaran dapat dilihat pada WA Grup GKI Kepaduri. Kami tunggu ya partisipasinya dalam workshop dan rangkaian perlombaan Bulan Keluarga 2021. Salam sehat dari Panitia Bulan Keluarga kepada para keluarga GKI Kepaduri. Demikian beberapa hal yang kita perlu ketahui bersama. Mari kita siapkan hati untuk menyembah Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Mari kita berdiri. Tuhan cinta semua anak. Semua anak dunia. Kulit putih, kuning, dan hitam. Semua Tuhan cinta. Bersama opa, oma, papa, mama, mari kita naikkan pujian berlimpah sukacita di hatiku. Hatiku berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan besertamu. Tuhan besertamu juga. Siapa yang tidak ingin sehat? Adik-adik yang ada di rumah, apakah ingin memiliki tubuh yang sehat? Saya yakin adik-adik, papa, mama, opa, oma mau tubuh yang sehat. Bagaimana caranya? Apakah cukup hanya berdoa? Tentu tidak. Kita harus menjaga tubuh kita dengan pola hidup yang sehat. Misalkan makan makanan yang sehat, tidur yang cukup, olahraga, tetap melakukan protokol kesehatan. Pertanyaannya, apakah kita sudah menjaga kesehatan tubuh kita? Mari kita merenungkannya di dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Engkau telah mengaruniakan kepada kami kesehatan. Di tengah pandemi, kami masih diberikan umur panjang. Sungguh, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu. Tuhan Yesus, kami menyadari terkadang kami tidak dapat menjaga kesehatan tubuh kami. Kami tidak suka makan sayuran dan buah. Kami suka main game sampai kurang tidur. Kami tidak mau olahraga. Kami tidak mau pakai masker dan malas mencuci tangan. Tuhan Yesus, ampunilah kami. Ingatkanlah kami melalui papa, mama, opa, oma kami untuk selalu menjaga kesehatan tubuh kami. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri. Adik-adik, papa, mama, dan opa, oma, bagi kita yang telah mengakui dosa kita, maka Tuhan Yesus bersedia mengampuni kita. Ia berkata di dalam Mazmur 34 ayat 15, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Damai Tuhan besertamu. Kita bersyukur atas kesehatan jasmani dan rohani yang Tuhan berikan kepada kita. Percayalah, Tuhan Yesus Sang Gembala yang baik akan menyertai kita selalu. Pada
Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu sekalian, dan juga Oma Opa di rumah, sebelum kita membaca dan kita merenungkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal melalui Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami bersyukur kepadamu, karena kami merasakan kasih Tuhan sangat besar kepada kami. Tuhan yang memelihara hidup kami, Tuhan yang memberikan kesehatan kepada kami, sehingga pada hari ini kami dapat beribadah kepada Tuhan. Apapun situasi kami, apapun kondisi kami saat ini, kami tetap percaya Tuhan beserta kami. Dan karena itu Tuhan, kami mau memohon kepadamu, manakala kami membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, Engkau yang menolong kami untuk dapat mengerti firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan bersama. Agar firman ini sungguh-sungguh menjadi satu pegangan di dalam kehidupan kami yang menolong kami untuk melakukan apa yang baik dan yang berkenan kepada Bapa. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, yaitu surat 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai dengan ayat 20. Sekali lagi, 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai dengan ayat 20. Saya akan bacakan firman Tuhan, Bapak, Ibu, Oma, Opa, dan adik-adik di rumah, dan juga yang ada di sini dapat mendengarkannya. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan juga kita oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu.
Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Kita akan lihat drama singkat terlebih dahulu. Kak Joyce, kok pagi-pagi gini udah olahraga aja sih? Si Kevin udah bangun. Ayo sini, kita olahraga bareng. Pagi-pagi gini olahraga, mending lanjutin tidur. Loh, kok malah tidur lagi sih? Ayo sini biar sehat, kita olahraga bareng. Biar sehat, bukannya kita minum vitamin aja udah sehat. Ngapain harus olahraga? Ya harus diimbangi juga dong Kevin, ngejaga badan tubuh kita itu termasuk ucapan syukur kita juga loh sama Tuhan. Kok bisa? Bukannya mengucap syukur dengan cara menyanyi, menari dan pelayanan ya? Itu juga termasuk sebuah ucapan syukur. Tapi dengan kita berolahraga, kita kan menjaga tubuh kita agar sehat. Itu juga termasuk bentuk ucapan syukur kita sama Tuhan. Dan kita bertanggung jawab atas tubuh kita ini untuk lebih sehat lagi. Oh gitu, ayo kita olahraga. Nah, itu tadi video ya. Saya mau berpantun dulu nih. Pantun apa tuh Pak Kris? Pagi-pagi kita sarapan nasi, Cakep. siangnya kita makan roti. Lanjutannya ada berarti. Apa tuh? Hari ini kita ibadah intergenerasi dengan tema Stay Stay Healthy. Healthy. Emang kita nggak jauh-jauh dari pantun ya Pak Kris ya? Karena memang begitulah kita. Mungkin jemaat jadi bosan juga. Aduh Pak Kris pantun lagi, Pak Adi pantun lagi. Ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, baik yang ada di gedung gereja ini maupun yang mengikuti melalui YouTube GKI Kepaduri, hari ini, minggu ini ibadah kita atau kebaktian kita sedikit berbeda. Ya. Karena kebaktian hari ini adalah kebaktian intergenerasi. Jadi yang mengikuti adalah orang dewasa, opa-oma, bahkan adik-adik sekolah minggu ya. Biasanya kalau adik-adik sekolah minggu nih Pak Kris udah disiapin link Zoom-nya. Nah hari ini spesial mengikuti bersama keluarga di rumah. Ini ada anak-anak juga, Iya. oma-oma juga, dewasa, lengkap semua. Semuanya ikut dalam Mantap. ibadah intergenerasi. Dan Ya. tema kita hari ini Pak Kris adalah stay healthy ya, tetap sehat. Nah tadi kita udah melihat tuh drama Asih Lestari tentang bagaimana menjaga kesehatan, salah satunya olahraga ya. Tadi siapa? Joyce sama Kevin Joyce ya. sama Kevin. Joyce sama Kevin. Kadang kita juga dilematis Bapak Ibu Saudara adik-adik. Mau olahraga atau merebahan? Nah, mau tidur atau mau gerak gitu ya. Kadang aduh kalau udah mager nih Pak Kris ya. Jadi kita pengennya bawaannya tidur misalnya. Tidur. Nah, tapi sehat itu salah satunya adalah dengan bergerak ya, Ya, sehat. ya. Nah, Pak Kris, ngomong-ngomong soal gerak nih, adik-adik sekolah minggu juga biasanya kan kalau orang tua suka ngajak ya adik-adik sekolah minggu supaya ada olahraga atau badannya gerak itu main sepeda misalnya. Sekarang. Nah itu zaman sekarang. Kalau Bapak Ibu Saudara yang ada di gedung gereja, saya mau nanya nih ya, kira-kira kalau kita flashback ke masa lalu kita nih Bapak Ibu, flashback ke masa lalu, ada nggak sih satu permainan atau games atau mainan zaman dulu gitu ya, mainan jadul yang masih membekas atau diingat gitu, kira-kira? Contohnya saya Bapak Ibu, saya ingat banget waktu SD dulu ya adik-adik,
Kak Adi pernah ingat dulu ya, waktu SD pulang sekolah itu suka main kasti. Nah, tau nggak main kasti ya? Bola itu yang dilempar terus dipukul gitu. Oh. Jadi misalnya Pakris lempar saya pukul gitu kan bolanya, bukan Pakrisnya ya. Oh, itu bolanya. bola dipukul gitu tak. Iya. Gitu. Mungkin kalau sekarang dibilangnya softball mungkin ya. Kalau dulu tuh bolanya tuh isinya serabut. Oh. Gitu ya, itu setiap hari kadang senang sekali kalau main itu ya, itu salah satu bentuk gerak atau olahraga ya, bukan olahraga yang formal ya, tapi permainan anak-anak gitu ya, kita bergerak. Kalau main zaman kasti. saya disebutnya bukan kasti itu. Apa tuh? Takadal. Takadal? Iya, jadi batang gagang sapu yang udah rusak gitu ya, dipotong kira-kira seginilah, sejengkal ini dipotong, sisanya itu buat pukulnya. Jadi taruh miring begini, gini terus di tak gitu terus di pak dipukul. Mungkin ada yang sama Bapak Ibu di sini tahu. Kalau di saya, Pakris saya besar di Serang itu namanya gatrik. Jadi iya, jadi batu bata dua, ada kayu terus diusur gitu. Nggak tahu Bapak Ibu ada yang main atau enggak. Nah, saya mau nanya nih beberapa. Terus kita lari. Iya, iya benar. Saya mau nanya nih beberapa Bapak Ibu di sini, Bufin. Nah, ada Bufin di sana. Meskipun pakai masker, kelihatan itu Bufin. Bufin, ada nggak satu games atau permainan zaman dulu nih, ya, yang masih inget atau berkesan gitu? Itu juga games yang olah gerak ya gitu. Apa Bufin? Aduh, berarti saya tua banget ya generasinya. Jangan-jangan dulu mainnya bareng lagi. Baru ketemu sekarang. Iya. Bu Prapti. Saya mau nanya Bu Prapti nih. Bu, ingat gak dulu waktu kecil main sama teman-teman misalnya gitu ya, pulang sekolah atau apa, yang paling inget sampai sekarang pernah main apa Bu? Main bentengan. Nah, kayaknya zaman bentengan di zamannya Komisal juga masih ada ya kok ya, sempat mainin bentengan gak kok? Yang lari gitu. Pernah juga, berarti ya melegend ya, melegendaris permainan itu ya. Satu lagi siapa Pak Kris? Mau tanya siapa? Coba kita tanya, itu kan tadi generasi tengah ya, sama generasi itu tua. tengah ya. Nah, coba cari yang generasi muda nih. Generasi muda siapa? Belakang ada kita. Ada Kak Omi. Nah, karena Omi, satu permainan waktu kecil yang paling membekas atau yang diingat. Main apa? Main taplak meja. Taplak meja gimana tuh mainnya? Tahu, ditarik kali. Tarik gitu. Taplak meja kayak gimana tuh, Kak Omi? Oh, oke. Gimana sih? Ya, Kayak kebayang dulu kan? pakai kotak-kotak begini. Engklek, Gini. Oh. Gitu. Iya. Heeh. Kalau saya taunya itu permainan engklek gitu kan. Jadi pakai batu terus lompat-lompat gitu ya. Iya, bisa nggak lompatnya? Satu kaki. Oh, ada generasi yang muda udah dua penatua kita tanya terakhir. Iya. Nah, ini permainan di Toraja sama di daerah NTT mungkin berbeda gitu. Pak Lambert, satu permainan zaman dulu yang masih diingat yang berkaitan dengan gerak gitu waktu kecil. Apa Pak Lambert? Main karet. Karet yang dicetik itu. Oh, kelereng. Oh, saya baru tahu kalau ini. Saya kira main karet yang seperti itu ya, lompat karet, bukan, tapi ini lempar karet. Wah, ini ntar di browsing deh, Menarik juga ya. Nanti ditiup ya. Kalau Pak Waris, nah satu yang masih diinget dulu apa Pak waktu kecil permainan? Egrang. Yang pakai bambu gitu ya, yang jalan di itu. Pak Waris bisa Pak jalan pakai egrang? Wow. Kalau saya pernah ya Pak Waris, Pak Christian, Bapak Ibu, saya pernah nyoba main egrang nggak bisa. Itu susah, baru berdiri gitu aja mau jalan nggak bisa. Oh gitu. Jadi kalau yang bisa main egrang itu hebat gitu ya. Keren. Nah Pak Kris, kalau bicara soal permainan anak zaman dulu ya, permainan jadul, ya anak zaman sekarang atau adik-adik sekolah minggu juga ada ya permainan-permainan itu sebagai contoh bahwa tubuh kita perlu gerak ya. Betul. Tubuh kita juga perlu dengan bergerak kita sehat, berkeringat gitu kan. Dan ini berkaitan juga dengan tema kita hari ini Pak Kris, stay healthy. Soal menjaga kesehatan. Seperti tadi Asil Lestari dalam dramanya bilang bahwa penting berolahraga karena dengan kita menjaga kesehatan itu salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan yang memberikan tubuh kita. Benar. Pertanyaannya Pak Kris,
penting memang menjaga kesehatan. Tapi apakah kesehatan itu cuma bicara soal fisik? Nah, ini dia. Nah, Jadi, saya baca-baca di internet, ternyata menurut WHO, ya, itu organisasi kesehatan dunia, yang disebut sehat itu bukan hanya menyangkut fisik, oke. jasmani atau biologis, tapi juga kesehatan itu secara mental dan juga kesehatan secara sosial. Jadi sehat secara fisik, sehat secara mental, dan sehat secara sosial. Oh, jadi ada 3 ya, sehat fisik, Betul. sehat mental, dan sehat sosial. Iya. Oke. Nah, lebih jauhnya begini pengertiannya. Kalau sehat secara jasmani, artinya kita memiliki tumbuh kembang yang baik. Ya, secara fisik ya, kita memiliki perkembangan yang bagus, gitu ya. Lalu kita juga dapat melakukan berbagai macam aktivitas, yang sekolah, ya, yang bekerja, dan juga berekreasi, apapun gitu ya, itu dengan maksimal. Oke. Jadi tidak ada mengalami hambatan. Itu sehat secara fisik. Oke. Nah, kalau sehat secara mental, artinya kita itu memiliki tingkat kepercayaan diri yang baik. Ya, kita tidak mudah merasa cemas, tidak mudah merasa stres, gitu ya, happy, kelihatan tuh. Ini mukanya nggak kelihatan ya. Berarti mental kan berkaitan dengan emosional, Emosional. dengan pikiran kita, Iya, menata secara itu ya. psikologis, nyaman gitu kan. Ketika juga di rumah dia merasa juga tenang, dia merasa happy. Kalau anak itu bersama dengan keluarganya, dengan papanya, dia merasa, papa mamanya dia merasa happy. Nah, itu sehat secara mental. Mungkin kalau ngomong-ngomong soal kesehatan mental, Pak Kris, Bapak Ibu, kalau sekarang kita dalam masa pandemi gitu ya, masih ya, ketika anak-anak kita atau cucu belajar jarak jauh. Nah, Nah, itu memberikan pengaruh begitu ya secara mental gitu ya, ketika bosan, setiap hari ketemunya layar Ya. lagi, screen lagi gitu kan, Ya. nge-zoom lagi, kebutuhan untuk bersosial itu kurang, itu bisa mempengaruhi bisa secara mental, emosional begitu. secara emosional. Jadi kadar emosional itu jadi rada terganggu. Kadang-kadang emosional itu bisa terjadi pada orang tua terhadap anak. Dan akhirnya itu menjadi penting ketika bukan Nah. saja berolahraga tapi berolah mental itu ya. Kita juga olah hati, olah hati, perasaan. olah rasa, olah Ya, ini kita harus jaga nih, apalagi dalam masa pandemi sekarang ini banyak sekali orang yang terpaksa melakukan aktivitasnya dari rumah. Atau kadang-kadang ada juga yang sudah mulai onsite ya, adik-adik ya yang sekolah, ada yang mulai onsite juga kan. Terus orang tuanya jadi khawatir gitu ya, lalu banyak bertanya, lalu kadang-kadang nyalahin juga. Kamu tadi sekolah gimana? Kamu berteman sama siapa? Tadi ngobrolnya deket-deket nggak? Nah, segala macam, sehingga merasa jadi beban buat anak. Dan ini bukan cuma Mempengaruhi. anak-anak doang nih Pak Kris, tapi kita bisa melihat diri kita masing-masing Bapak Ibu Saudara ya. Apakah sekarang ini mentalku dalam keadaan yang sehat gitu ya? Iya. Sehat dalam arti secara emosional, secara hati, atau apa yang terjadi gitu? Itu kan kita bisa berefleksi Kita bersama bisa melihat lihat itu tuh ya. dari wajahnya, ekspresi wajah gitu ya. Kalau misalnya anak tiba-tiba murung gitu ya, atau mungkin juga orang tua gitu ya di rumah ya, tiba-tiba dia diem, ya ditagor juga diem, berarti ada sesuatu yang menekan perasaan dia sehingga itu dibilang ya tidak sehat gitu. Sehat Secara fisik, sehat mental. Satu lagi apa Pak Kris yang ketiga? soal sosial, Sehat sosial. sosial. Apa itu sehat Jadi sosial? sehat sosial itu berarti memiliki hubungan yang baik satu dengan yang lain, gitu ya. Saya bisa memahami orang lain, saya bisa menghargai orang lain bisa menghargai saya, ya. Nah itu sehat secara sosial, artinya hubungannya bagus dengan orang lain. Jadi sehat sosial itu soal relasi. Relasi, terutama di tengah-tengah keluarga. Bagaimana kita bisa memiliki kesehatan secara sosial, itu diawali di lingkungan keluarga dulu. Kalau di keluarganya itu bagus, ya hubungan orang tua dengan anak, ya ada saling percaya gitu, saling menghormati, orang tua mau mendengarkan anak, anak tidak merasa khawatir juga untuk curhat kepada orang tuanya kalau ada masalah. Sehat secara sosial dan itu akan mempengaruhi bagaimana perilaku anak misalnya ya. Khususnya ya anak nih ya, di lingkungan yang lebih luas selain keluarga. Iya, ketika kita menyadari bahwa sehat sosial dalam hal ini relasi menjadi penting, itu juga menjadi refleksi kita bersama. Bagaimana ya relasi saya dengan istri saya, relasi saya dengan suami saya. Iya.
relasi saya dengan anak, dengan mantu, dengan mertua, dengan opa, oma, atau dengan orang-orang yang ada di rumah kita. Iya. Apakah dalam keadaan yang sehat? Ya. Itu yang penting ya. Jadi Pak? penting tuh sehat fisik, jasmani, sehat juga secara mental, perasaan, hati, batin, dan sehat secara sosial. Fisik, mental, Mental, dan sosial. sosial. Lantas Pak Kris, apa kaitannya dengan teks Alkitab Nah, hari ini ini dia. Pak Kris? Jadi Bagaimana firman Tuhan berbicara soal itu gitu? Ya. Apakah firman Tuhan bicara soal 3 itu juga? Ya, jadi gini, jemaat Korintus itu jemaat kota pelabuhan, ya. Dan yang menjadi anggota jemaat pada waktu itu adalah orang-orang yang berlatar belakang kafir sebelumnya. Jadi mereka tidak mengenal Tuhan. Dan mereka juga memiliki gaya hidup yang bebas. Ya. Kalau istilahnya Rasul Paulus tadi dikutip di situ, segala sesuatu halal gitu ya. Nggak ada yang haram, semuanya halal. Mau ngapain? Ya halal. Mau pesta pora, mau mabok-mabok, mau ngapain aja. Segala gitu. satu halal, segala satu Halal aja. boleh gitu ya berarti. Boleh aja gitu ya. Tetapi Nah, tetapi Rasul Paulus bilang, ya ini bagus nih. Rasul Paulus mengingatkan gini ya, segala sesuatu halal bagiku, tetapi tidak segala sesuatu itu berguna. Segala sesuatu halal bagiku, boleh gitu ya. Tetapi tadi satu lagi yang dibilang apa? aku tidak membiarkan diriku Nah. diperhamba oleh suatu apapun. Nah, jadi di sini Rasul Paulus menekankan soal tanggung jawab tadi seperti video yang tadi yang pertama tadi, yang dari Mau olahraga boleh, mau rebahan boleh. boleh. Jadi ini soal bukan soal pilihan sebetulnya yang paling utama, tapi adalah tanggung jawab. Jadi kalau kita melakukan sesuatu itu, apakah kita bertanggung jawab? Tidak terhadap pilihan kita. Jadi bukan soal boleh nggak bolehnya, Bukan hitam putih. bukan hitam putih, tapi tanggung jawab nggak. Contoh, kita mau olahraga nih, saya kan gemuk nih. Saya Mau kurus. olahraga kurus gitu ya. Supaya saya kurus kayak Mas Adi, saya olahraga nih, terus olahraga gitu ya. Salah nggak saya? Nggak salah kan? Nggak salah. Bisa aja saya olahraga terus ya. Mungkin sama juga dengan saya Pak. Saya ini kan kurus Bapak Ibu. Oh. Saya pengennya makan terus supaya saya gemuk seperti Pak Kris. Nah. Salah nggak? Nggak salah. Nggak salah. Nggak ada, kan? Makan terus gitu. Pengennya makan. Tapi apakah ketika saya melakukan itu, ketika Mas Adi melakukan itu, apakah kami bertanggung jawab nggak kepada Tuhan? Itu. Khususnya tanggung jawab soal tubuh yang telah diberikan. Iya. Tubuh yang Artinya diberikan. betul. Artinya kita harus melihat kita kan ini sudah diselamatkan oleh Tuhan. Tentu ketika kita diselamatkan oleh Tuhan, Tuhan menginginkan kita untuk menjadi alat di tangan Dia untuk melakukan hal yang baik. Ya. Misalnya gitu ya. Dengan tubuh kita yang sehat misalnya. Tuhan menginginkan supaya kita bisa melakukan aktivitas kita dengan baik. Dan itu ada bentuk tanggung jawab kita kepada Tuhan. Dan Nah, itu sifatnya personal ya. personal. Jadi kalau misalnya tadi Mas Adi, saya mau makan banyak, boleh nggak? Boleh. Tapi apakah itu bertanggung jawab terhadap tubuh kita? Nah itu masing-masing. Nah, Personal. itu. Kembali ke diri masing-masing. Saya mau olahraga terus olahraga ya, bahkan olahraga ketat, diet ketat. Bisa. Tapi apakah saya bertanggung jawab kepada Tuhan dengan kondisi tubuh saya? Mungkin nanti akhirnya jadi mengalami malnutrisi ya, kekurangan gizi, saking mau diet ketatnya gitu. Jadi Artinya Pak Kris di balik pernyataan Paulus ini Bapak Ibu Saudara, adik-adik yang terkasih, ketika Paulus mengatakan segala sesuatu halal bagiku tetapi bukan semuanya berguna, itu intinya soal tanggung jawab personal kita kepada Iya. Tuhan tentang apa yang sudah Tuhan berikan pada kita. Khususnya Iya. misalnya tubuh gitu ya. betul. Sambil kita mengingat bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, ini penting. Jadi apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, ketika kita berolahraga, ketika kita bekerja, ketika kita bergaul dengan orang lain, ya, pertanyaan pentingnya bukan soal boleh atau nggak boleh, ada nggak manfaatnya. Kalau kita ngomong manfaat bukan untuk diri sendiri saja, tapi bagaimana dampaknya buat orang lain. Bagaimana apa yang kita lakukan itu sesuai nggak dengan kehendak Tuhan. Gitu. Ini penting kita betul-betul pahami supaya ketika kita melakukan itu, ya, kita melakukan segala sesuatu itu sesuai dengan kaidah keimanan kita, Jadi sesuai dengan keyakinan kita. artinya ketika kita melihat apakah itu bermanfaat buatku dan buat orang lain, ini berkaitan dengan sehat mental dan sehat sosial tadi ya. Betul.
sehat mental dan sehat sosial secara personal, bagaimana aku memahami kasih Tuhan yang telah dinyatakan padaku melalui banyak hal ya, pekerjaan, melalui keluarga, melalui tubuh, melalui hari-hari yang kita lalui, itu kan pemberian Tuhan. Terus bagaimana aku menjalaninya, bagaimana aku bertanggung jawab atas semua hal yang Tuhan percayakan. Persis. Terkait dengan orang lain atau dengan sesama, berkaitan dengan sehat sosial tadi itu, Pak Kris, sebagai tanggung jawab kita begitu ya. Betul. Dan ini tidak terlepas dari satu sehat yang lain sebetulnya. Oh, jadi di balik selain sehat fisik, sehat mental dan sehat sosial ada satu lagi. Ada, yaitu sehat secara spiritual. Bapak Ibu sehat enggak? Adik-adik, oma-opa di rumah, sehat enggak secara spiritual? Ini perlu menjadi sebuah perenungan ya, sebuah perenungan bagi kita. Apakah saya sehat enggak secara spiritual? Apa sih ciri-ciri orang yang sehat secara spiritual? Orang yang sehat secara spiritual itu dia memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Dia sadar betul, sadar diri betul bahwa dirinya adalah orang yang sudah ditebus, sudah diselamatkan oleh Tuhan. Sehingga dia tidak menghambakan dirinya untuk sesuatu yang menjadi tujuan bagi diri sendiri. Jadi yang pertama, ciri orang yang sehat spiritual ketika dia sadar. Sadar dulu Sadar. kalau dia adalah sudah ditebus, Saya kita sudah meyakini beriman diselamatkan. kita ya, Tuhan mati, Yesus mati dan bangkit untuk menebus dosa kita dan kita Iya. sadari itu. Iya. Gitu ya. Dan bahwa Tuhan sudah menyelamatkan dia. Tuhan sudah menebus kita. Maka kita mempersembahkan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Itu tadi yang ditulis di dalam ayat 20. Hidup itu untuk memuliakan Tuhan. Apakah kita melalui kegiatan-kegiatan kita itu sudah memuliakan Tuhan? Iya ya, di ayat 20 di sini dikatakan sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bagi orang-orang yang sehat spiritualnya, dia akan sadar apa arti ini ya. Muliakanlah, Tuhan minta kita muliakan. Betul, dengan seperti tubuh. yang tadi dikatakan dalam video pengantar tadi dengan adik-adik hasil lestari itu tadi. Kita berolahraga, itu kita bersyukur kepada Tuhan. Syukur itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang beriman kepada Tuhan untuk memelihara kesehatan tubuh. Tapi tadi yang dikatakan juga oleh WHO bukan hanya kesehatan tubuh, tapi juga kesehatan mental kita harus pelihara. Jangan biarkan kecemasan itu berlarut-larut. Kalau ada problem di rumah gitu ya, katakan antara orang tua dengan anak gitu ya, ada emosional yang cukup tinggi sehingga menimbulkan ketegangan, ayo diselesaikan. Ya, dan itu kita sadari bahwa kita harus melakukan itu bukan semata-mata untuk membuat keluarga kita itu damai, tapi sebagai pertanggungjawaban kita kepada Tuhan. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita sudah ditebus oleh Tuhan, maka kita juga harus menunjukkan respek kita, kasih sayang kita kepada Tuhan. Jangan sampai kebaikan yang sudah kita terima dari Tuhan kita sia-siakan dengan membuat kehidupan kita itu berantakan. Dan sehat spiritual itu berkaitan dengan sehat sosial, Bapak Ibu Saudara dan adik-adik ya. Dengan kita sehat spiritual, kita punya kesadaran akan keberhargaan diri kita yang Tuhan telah berikan pada kita. Kita pun secara relasi juga akan kita jaga, kita pelihara. Pasti. Misalnya coba Kak Adi mau nanya nih adik-adik nih ya sekarang ya, yang di rumah. Siapa yang di sini masih suka misalnya melawan orang tua gitu ya? Kalau misalnya disuruh mandi, nembak terus gitu ya. Ntar gitu ya. Disuruh makan. Atau misalnya disuruh makan, atau jangan-jangan adik-adik ada yang pernah suka membentak orang tua atau melawan orang tua begitu. Nah, hari ini Rasul Paulus mengajarkan nih ya Pak Kris ya bahwa kita harus menjaga diri kita sehat spiritual. Artinya oh iya Tuhan udah mati buatku. Kemudian Tuhan sudah memberikan nyawanya menebus dosaku. Aku mau memuliakan Tuhan dengan mulutku, dengan pikiranku, dengan hatiku, tanganku, dengan senyumku buat orang lain, dengan bahasaku untuk papa mamaku. Nah itulah cara memuliakan Tuhan yang sederhana ya. Betul. Dan juga kita sebagai orang dewasa, Bapak Ibu, teman-teman remaja, pemuda, opa, oma, marilah kita memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan. Salah satu bentuk kesehatan ya dari kesehatan dengan spiritual menjaga kita kesehatan tubuh, menjaga kesehatan batin kita, emosi kita, juga menjaga kesehatan hubungan kita dengan orang lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, adik-adik, hari ini pesan firman Tuhan mengingatkan pada kita 3 hal tadi ya. Sehat fisik, ayo kita jaga. Sehat mental, ya kita kelola diri kita, emosional kita.
sehat sosial, relasi, khususnya dalam keluarga ya, bulan keluarga saat ini, apakah relasiku di dalam keluargaku juga dalam keadaan yang sehat atau kurang sehat gitu, misalnya mari kita perbaiki ya. Dan satu lagi tadi yang disampaikan oleh Pak Kris, dari semuanya itu yang menjadi dasar adalah sehat spiritual. Spiritual, betul. Soal relasi kita dengan Tuhan. Ya, Nah, Pak ya. Kris, saya jadi ingat satu terakhir Bapak Ibu Saudara, ada satu lagu ya. Apa tuh? Satu lagu yang sangat saya suka kata-katanya dan ini sangat menyentuh gitu berkaitan tema kita hari ini dari PKJ 289. Bapak Ibu pasti tahu lagu ini ya. Keluarga hidup indah. Wih, Nah, hafal ya. keluarga Mantap. hidup indah bila Tuhan di dalamnya. Di dalamnya. Boleh ditampilkan Pak John? PKJ 289 ini dia. kata-katanya begini Bapak Ibu. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya. Dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Mantap. Ini salah satu ekspresi kalau sehat spiritual ya, Iya. spiritual kita Kalau ada mengarah pada- Tuhan di dalamnya. ada Tuhan. Memberi ruang kepada Tuhan, membuka diri kepada Tuhan Iya. untuk hadir di dalamnya, di dalam keluarga kita. Iya. Kemudian referennya ini adalah rasa syukur kita ya. Ungkapan Terima syukur. kasih pada Tuhan, segala hormat, puji dan syukur bagi Tuhan. Bait yang kedua, Pak John. Di dunia ada banyak jalan, ada banyak pilihan yang tadi dikatakan Iya. ya. Jalan mana yang akan ditempuh? Jalan lurus hanya satu, jalan Tuhan. Itulah. Nah, Tapi kita punya pilihan, mau jalan lurus, jalan Tuhan atau yang jangan lain. bengkok-bengkok. Nah. Tapi kita pilih jalan yang lurus kan? Sehat spiritual Iya. akan mengarahkan pada kita jalan Tuhan, jalan yang lurus itu. Iya. Meskipun ada banyak cabang jalan alternatif gitu ya. Tapi kita Tapi- konsisten, kita tetap pada jalan Tuhan. Di bait yang ketiga, Bapak Ibu Saudara katakan, keluarga hidup indah bila Tuhan pemimpinnya. Dalam suka, dalam duka, kita dalam tangannya. Ini soal kesehatan mental juga ya Pak Kris Iya, ya. kesehatan Suka, mental. duka, sedih. Apalagi ketika kita masih mengingat ada saudara-saudara, orang terkasih kita gitu ya. Di masa yang lalu pandemi ini Iya. banyak sekali Kadang-kadang kita menorehkan merasa duka. lonely gitu ya. Nah, saat-saat seperti itu kita juga ingat bahwa kita tuh nggak sendirian, Mas Adi. Dan pada akhirnya hanya satu sandarannya, Iya. Tuhan gitu ya. Iya, kita nggak sendirian dan ada Tuhan yang menjadi pemimpin kita. Dan yang terakhir, bait yang keempat, Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus bimbing kami agar selalu bersamamu, ajar kami, tolong kami mewujudkan kasih. Ini soal permohonan kita kepada Tuhan, kepada Roh Kudus supaya membimbing kita. Ya, ini dalam relasi perjalanan. sosial nih, kesehatan sosial nih. Bagaimana kita membangun hubungan kasih dengan orang lain. Iya, mewujudkan Terutama, kasih iya. Tuhan itu. Ya, mulai dari keluarga kita masing-masing. Iya. Dengan demikian kita bisa stay healthy, tetap sehat Iya. ya, Pak Kris. Tetap sehat di masa pandemi dan pasca pandemi. Ya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, adik-adik, saya mau mengundang kita sama-sama untuk menyanyikan lagu ini ya. Ya. Sebagai lagu untuk mengingatkan kita rasa syukur kita pada Tuhan karena Tuhan menjaga dan melindungi keluarga kita juga supaya kita dijaga kesehatannya. Sehat fisik, sehat mental, sehat sosial, relasi, dan sehat spiritual. Mari Bapak Ibu kita menyanyikan bait 1 sampai bait yang keempat. Nah, ini Cipelis lagi jadi asisten. Itu dia Keluarga sehat, hidup sosial, ya. indah. Kita atur dulu nggak nih yang nyanyinya gini atau semua sama aja? Ya, kita nyanyiin bait 1 sama-sama, bait 2 perempuan saja ya. Bait 3 laki-laki, bait 4 kita nyanyikan sama-sama. Baik. Bait 1 keluarga hidup indah. Mari. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami
panjatkan kepadamu. Perempuan saja. Sama-sama. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Laki-laki. Keluarga hidup indah bila Tuhan pemimpinnya. Dalam suka, dalam duka, kita dalam tangannya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Semuanya. Ya Roh Kudus, bimbing kami agar selalu bersamamu, agar kami tolong kami mewujudkan kasih. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Tuhan memberkati kita. Haleluya, amin. Amin.
Umat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, kita mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Adik-adik, Bapak, Ibu, Saudara, dan juga Oma Opa, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, saat ini kami datang untuk bersyukur kepadamu karena kasih-Mu kepada kami semua. Engkau yang memelihara kami, Engkau yang menjaga kami. Juga kami yakin Engkau yang menjaga, memelihara bangsa dan negara kami. Pada saat ini masih mengalami pandemi COVID-19. Namun Tuhan, kami berusaha dengan segala cara, termasuk juga dengan pengadaan vaksinasi untuk mengobati penyakit ini, sehingga tidak banyak orang yang terkena COVID lalu menjadi sakit. Kami berdoa kiranya Tuhan Engkau menolong segala upaya yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun juga oleh lembaga-lembaga yang lain untuk pengadaan vaksinasi dan juga pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik sehingga dapat menekan kecenderungan untuk COVID ini terus terjadi. Kami berdoa pada waktunya nanti Tuhan COVID ini dapat berlalu dari kehidupan kami dan kami dapat kembali menjalani kehidupan yang baik tanpa rasa khawatir, tanpa rasa takut terkena virus COVID-19. Kami berdoa juga untuk Gereja Tuhan, GKI Kepaduri khususnya, dan juga setiap pelayanan yang ada di Gereja Tuhan. Terkhusus untuk kegiatan di bulan keluarga dan juga kebaktian tatap muka yang baru kami lakukan beberapa minggu ini. Dan rencananya akan kami terus lakukan ke depan jika kondisinya tetap stabil, tetap memungkinkan kami untuk melakukannya. Tuhan tolong agar gerejamu dengan kesulitan yang dihadapi pada saat ini tetap dapat menjalankan aktivitas pelayanannya sehingga menjadi berkat bagi jemaat, bagi simpatisan, dan bagi banyak orang lainnya. Tuhan berkati, khususnya untuk bulan keluarga, dapat berjalan dengan baik dan melalui kegiatan-kegiatan dalam bulan keluarga, maka keluarga-keluarga kami semakin dipersatukan di dalam Tuhan menjadi keluarga yang utuh, keluarga yang takut akan Tuhan dan berkenan di hadapan-Mu. Kami berdoa juga untuk Panti Asuhan Asih Lestari, baik dalam proses relokasi maupun dalam usaha pembinaan anak-anak di sana. Tuhan, kiranya Engkau menolong agar semua aktivitas yang dilakukan di Panti Asuhan Asih Lestari dapat berjalan dengan baik. Upaya relokasi dapat berjalan dengan baik dan untuk pemeliharaan anak-anak di sana, adik-adik di sana juga dapat berjalan dengan baik. Mereka tetap dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari, baik belajar, saling membantu, dan juga bermain. Semua dilakukan dengan sukacita dan juga dengan penuh
kasih sayang dari Tuhan yang memungkinkan mereka untuk selalu bersyukur dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk pekerjaan dan usaha yang dilakukan oleh umat Tuhan pada masa pandemi ini. Tuhan berkati agar apapun yang pekerjaan, meskipun hasilnya tidak sebanyak dibandingkan dengan pada masa sebelum pandemi, kami tetap dapat menghidupi keluarga kami dan kami tetap dapat bersyukur untuk setiap hasil upaya, jerih payah yang diterima, karena kami percaya Tuhan, apa yang diterima oleh umat Tuhan, apa yang kami terima itu juga berasal dari Tuhan, karena Tuhanlah sumber utama dalam kehidupan kami. Maka kepadamu-lah kami berharap, kami berdoa, memohon kiranya Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan kami, baik fisik maupun juga kebutuhan mental dan kebutuhan sosial kami. Kami berdoa juga ya Bapak bagi anggota jemaat yang sakit, bagi Ibu Sinta Sutardi, Ibu Mariati Chandra, Saudari Areta, Bapak Yahya, Wangsa Saputra, Bapak Yevons, Ibu Anita, Bapak Cendana Wiraya, Bapak Heri Setiawan, Ibu Lesnarti Hananto, Bapak Samhudi Chandra, Saudara Michael Hutapea, Bapak Yosua Sembiring, Bapak Rustal Siahaan, Bapak Haryanto Trisno, Bapak Christian Trisno, dan Ibu Novita Purnama, serta saudara-saudara kami yang lain yang namanya tidak kami sebutkan pada saat ini namun dalam keadaan sakit. Tuhan, sertailah mereka, berikanlah kekuatan bagi mereka, sehingga di dalam sakit yang mereka alami mereka tetap boleh berharap kepada Tuhan dan mendapatkan kesembuhan dari Tuhan dengan segala upaya medis yang dilakukan. Kami percaya Tuhan sayang kepada setiap kami, karena itu juga kami memohon kepada Tuhan, kasihilah dan nyatakanlah pertolongan-Mu bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit ini. Kami juga mau berdoa saat ini untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kami mau berdoa untuk Saudari Evanita, Ibu Lim Sinlian, Pendeta Daud Sevina Ibaho, Bapak Ferdinand Arif, Saudara Aditya Darmawan, Bapak Rudi Alexander Tinambunan, Ibu Andriana Sastra, Bapak Ari Santoso, Ibu Yeni Suteja, Saudari Renta Ulianda Octavia Panjaitan, Ibu Fabiola Presilia Vivi, Ibu Tina Iskandar, Saudari Monika Mutiara Hadi, Bapak Lim Nik Stefanus, Ibu Yeni Adelia Yostin, Bapak Emmanuel Sarjono, Ibu Lili Subagio, Bapak Gospel Patar Yonggala Malau, Ibu Donawati Wiono, Bapak Yefta Renata, Bapak Yevons, Saudara David Irianto, Saudari Agnes Puspita Darwin, Ibu Novita Purnama, Ibu Fatimah, Ibu Liliana Prabowo, Ibu Herlina, Bapak Hartono, dan Bapak Arwan Gunawan. Mereka yang berulang tahun, mereka boleh menikmati kasih karunia Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang perjalanan usia yang mereka jalani. Kami memohon Tuhan tetap menyertai mereka dan apa yang menjadi harapan-harapan mereka yang berkenan di hadapan Tuhan, kiranya boleh Tuhan penuhi sesuai dengan kehendak Tuhan, karena kami percaya Tuhan, Kau selalu memberi yang terbaik bagi mereka. Peliharakanlah kesehatan mereka, dan juga di dalam keseharian mereka, mereka boleh mengalami kebaikan Tuhan, sehingga mereka boleh selalu mengucap syukur, mengingat kasih dan kebaikan Tuhan itu. Kami juga mau berdoa untuk kami semua yang hadir pada saat ini, baik secara onsite maupun secara online. Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan kami pada saat ini, kami mau menyerahkannya ke dalam tangan kasih Tuhan. Engkau yang memelihara kami, Engkau yang menjaga kami, baik di rumah, di sekolah, di dalam pergaulan dengan teman-teman bermain, juga di dalam pergaulan usaha, dan juga di dalam segala hal yang kami lakukan. Kami mau mengarahkan hati, pikiran kami hanya kepada Tuhan, karena kami percaya dengan demikianlah kami boleh selalu diingatkan bahwa Tuhan beserta dengan kami, dan Tuhan yang senantiasa juga
menopang kehidupan kami. Ya Bapa, inilah seluruh rangkaian doa syafaat kami kepadamu yang kami naikkan sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam doa Bapa kami. Kita sama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, papa mama, dan opa oma yang ibadah secara online, juga umat yang ada dalam ruang ibadah ini. Saat ini kita diberi kesempatan untuk menyampaikan persembahan syukur minggu kita kepada Tuhan. Bagi umat yang berada di ruang ibadah dapat menyerahkan persembahan dengan dua cara. Yang pertama, umat berjalan menuju kotak yang telah disediakan di depan. Mohon agar umat dapat menjaga jarak dengan yang lain kurang lebih 1 meter. Yang kedua, umat dapat mentransfer ke rekening GKI Kepaduri atau lewat scanning QR code yang terdapat di bangku jemaat masing-masing. Bagi adik-adik, papa mama dan opa oma yang berada di rumah atau yang ibadah secara online dapat menyampaikannya dengan 3 cara. Yang pertama, dapat mentransfer ke rekening BCA 19831054444 atas nama Gereja Kristen Indonesia. Yang kedua, dapat dengan scanning QR code melalui OVO, GoPay, Link, dan BCA Mobile. Yang ketiga, dapat menyerahkan ke tata usaha pada jam kerja dengan membubuhkan nama atau nomor anggota dan jumlah persembahan di amplop. Umat Tuhan, firman Tuhan yang mendasari persembahan kita pada pagi hari ini diambil dari Tesalonika 5 ayat 18 yang berbunyi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita mengiringi persembahan kita dengan pujian, terima kasih ya Tuhanku. Kita bangkit berdiri. Umat Tuhan, mari kita membawa persembahan kita dalam doa. Kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Engkau berikan kepada kami, baik udara yang segar, makanan yang sehat, dan tubuh yang sehat. Terima kasih untuk Papa Mama yang begitu mengasihi kami. Terima kasih untuk kesempatan sekolah yang Engkau anugerahkan kepada kami. Saat ini, kami membawa persembahan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Terimalah ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Papa Mama, Oma Opa, dan adik-adikku sekalian, kita bersyukur kita telah diberikan tubuh yang sehat. Kita jaga tubuh kita, jangan sampai kita sakit. Kalau kita sakit, kita akan kesulitan untuk beraktivitas dan menjadi berkat buat orang lain, buat sesama kita. Nah, Om CS dan Kak Adi yakin adik-adik juga bisa menjaga kesehatan ya. Dengan tubuh yang sehat, mari kita sehati memuliakan Tuhan. Hari bahagia.
Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi adik-adik, papa mama, opa oma, dan akan tetap menjaga kita semua dari segala sakit penyakit. Haleluya, amin. Amin.